Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Très bien, merci. Et vous? Oui, merci, je vais bien. Bon, ya balik lagi di sore hari ini, di sore yang cerah ini, kita akan jalan-jalan. Kita balik lagi acara jalan-jalan virtual kita, Ivi dan AF, yang masih sama Chandrika Travel, yang masih sama oleh Mbak Cuni. Hari ini kita bakal jalan-jalan kemana, Mbak? Kita hari ini bakal ke Rennes dan Mont Saint-Michel. Oke, Rennes dan Mont Saint-Michel. Mantap tuh. Mont Saint-Michel tuh salah satu destinasi kesukaan saya lah kalau ke sana. Sip. Oke. Oke, tapi sebelum kita mulai jalan-jalan, kita biasanya nih butuh sesuatu untuk apply visa kita. Oke, coba nih. Kita punya 2 video. Videonya sebentar saya siapkan dulu. Nah, video dari Sompo. Coba kita lihat dulu videonya. Sambutlah Sompo dari Jepang. Sompo, penyedia jasa asuransi umum dengan pengalaman 100 tahun. Dipersembahkan untuk memberikan layanan yang ramah. Melindungi Anda setiap hari dengan cara yang selalu inovatif, sekarang dan selamanya. Ingat asuransi terpercaya, ingat Sompo. Sambutlah Sompo dari Jepang. Itu lagi harusnya. Mau berlibur? Beli asuransi perjalanan Sompo. Coba bayangkan, seandainya tas Anda hilang saat bepergian, atau pesawat Anda tertunda, atau Anda mengalami cedera saat bersenang-senang, atau Anda tiba-tiba jatuh sakit, atau bisa jadi Anda harus segera mendapat pertolongan medis. Tenang, dengan asuransi Sompo, Anda akan terlindungi setiap saat. Ingat asuransi perjalanan, ingat Sompo. Oke, nah itu adalah sedikit video mengenai Sompo. Jadi untuk sedikit informasi aja. Jadi kita biasanya kalau mau jalan-jalan ke Perancis pasti kita kita akan apply visa ya, betul Mbak Cuni ya? Betul, kita harus apply visa. Biasanya salah satu persyaratan visa itu adalah travel insurance ya Mbak ya? Benar sekali. Nah, sore ini kita kedatangan perwakilan Sompo, ada Mas Riki. Mas Riki, mungkin bisa jelasin sedikit nih Mas Sompo, Mas. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Sore. Iya, halo Mbak Cuni, salam kenal. Halo, salam kenal Mas Riki. Iya, thank you. Oke. Iya Mas, gimana Mas? Jadi gimana nih Mas? Kan biasanya kita kalau mau apply visa itu kita pasti butuh travel insurance ya Mas ya, betul ya? Betul. Nah, kira-kira bisa nggak nih dibantu oleh Sompo kalau kita mau apply travel insurance? Coba mungkin penjelasan sedikit Mas mengenai Sompo. Mungkin masih ada beberapa teman-teman di sini yang masih belum familiar apa sih Sompo? Oke. Terima kasih Mas Rey sebelumnya. Pasti teman-teman juga rada kaget nih kok tiba-tiba ada tamu tak diundang siapa nih gitu ya. Oke, jadi aku memperkenalkan diri, nama aku Ricky, one of part dari Sompo Insurance Indonesia. Jadi since bulan apa ya Mas ya, kita Sompo Insurance Indonesia dan IVI ini memang punya kerjasama gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini dan teman-teman di sini juga bingung kok tiba-tiba ada Sompo Insurance seperti itu. Nah, jadi memang kita udah ada kerjasama sama IVI gitu. Nah, tapi mungkin yang aku ceritakan dikit ya, mungkin aku agak punya 1 menit ya di sini untuk ngejelasin. Jadi Sompo Insurance Indonesia adalah asuransi umum yang udah 46 tahun di Indonesia gitu. Nah, jadi kita gabungan nih antara
ownership-nya Jepang dengan lokalnya nih Mayapada gitu. Tapi untuk sekarang kerjasamanya dengan IVI sendiri kita udah nge-support untuk all student-nya IVI nih. Jadi all student-nya IVI yang akan pergi ke luar negeri itu akan kita support dengan asuransi perjalanan dari Sompo seperti itu. Tentu dengan banyak privilege. Nah, terus selain asuransi perjalanan, ini kan kita tadi bilangnya asuransi umum ya. Dan kita udah establish selama 46 tahun di Indonesia. Nah, selain asuransi perjalanan, kita juga punya asuransi umum lainnya, kayak asuransi mobil, kemudian asuransi kesehatan, kemudian ada asuransi rumah, dan lain-lain. Nah, spoiler dikit buat sore ini, kita juga punya best offer untuk rekan-rekan Bapak Ibu di sini yang kayaknya saya butuh asuransi segala macam. Nanti aku akan leave my kontak kali ya Mas ya di box chat box kali ya Mas Rea kalau boleh ya. Jadi nanti once bentuknya apa sih Mas? Jadi kita ada best offer berupa diskon sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Jadi ketika misalnya teman-teman di sini kayaknya kayak aku butuh nih asuransi perjalanan, asuransi mobil, nanti aku akan leave my contact di di chat box gitu. Promosi banget ya. Terus ya nanti kalau misalnya for the further information bisa langsung kontak ke aku aja. Sama paling kalau boleh promosi terakhir ya Mas, nanti akan ada hadiah ya Mas Rea di akhir acara ya, bener nggak sih? Betul. Ya, jadi teman-teman harus standby sampai akhir karena nanti di akhir sesi akan ada 3 kuis untuk 3 orang pemenang. Iya, jadi 3 orang pemenang itu hadiahnya akan dipersembahkan oleh Sompo Insurance Indonesia. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah pokoknya satu paket yang nanti berguna banget buat traveling. Mudah-mudahan kita cepat pulih ya kondisinya, terus kita bisa cepat-cepat going overseas, kita ke Perancis, terus pokoknya kita biar perjalanannya enak gitu. Dari aku itu aja. Terima kasih teman-teman. Nanti aku akan leave my phone number di chat box seperti itu. Terima kasih Ivi, terima kasih Mbak Cuni dan teman-teman. Oke. Nah, kalau kita bilangnya merci Mas. Merci, oke. Merci Mas Riki. Merci. Oke. Jadi terima kasih semuanya. Betul. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh produknya Sompo atau pertanyaan apapun, jangan lupa nanti Mas Riki akan tinggalkan kontak beliau di kolom chat kita, atau kalau yang belum sempat catat juga jangan sungkan nanti hubungin aja nomor reservasi dari kegiatan ini. Kan kemarin teman-teman juga udah sempat WA nomor reservasinya, itu juga bisa, nggak apa-apa, nanti kita akan kasih tahu kontaknya Mas Riki melalui situ. Gitu. Oke, Mbak. Jadi kita mau jalan-jalan keren dulu atau mau ke Mongsang Michel dulu? Keren nih, dulu, habis itu baru ke Mongsang Michel. Oke. Kenapa nih Mbak kita langsung 2 destinasi Mbak? Karena destinasi ini dua-duanya berdekatan. Jadi kalau misalnya udah keren, sayang banget kalau kita nggak ke Mongsang Michel. Oke. Sip. Nah, sekarang pasti teman-teman pada udah nggak sabar pengen jalan-jalan. Kan ke Mbak Cuni selaku tour guide kita, tour leader kita hari ini. Oke, makasih banyak Mas Ray. Aku akan mulai jalan-jalan kita pada hari ini. Sebentar. Oke, kelihatan layar aku? Kelihatan. Oke, sip. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Nggak berasa ya, udah 6 bulan kayak dari terakhir kali aku virtual tour sama Ivi. Thank you lagi buat Ivi kesempatannya. Aku bisa ngajak jalan-jalan teman ke bagian lain dari negara Prancis. Makasih juga atas Sompo yang udah mensponsori kita. Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan ke bagian timur laut Prancis, tepatnya di kota Rennes, dan juga kita akan ke Mongsang Michel. Sebagai perkenalan sedikit, perkenalkan, namaku Cuni Chandrika. Aku berprofesi sebagai tour leader di Eropa. Jadi kalau ada tamu-tamu Indonesia yang mau jalan-jalan ke Eropa, itu biasanya aku membawa mereka gitu. Kebetulan aku juga adalah travel business owner di Chandrika Travel. Teman-teman bisa lihat Instagramnya di @chandrika.travel. Kita adalah agen tour spesialis destinasi Eropa. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen jalan-jalan ke Eropa, bisa banget ikut di Chandrika Travel.
Kebetulan aku juga pernah tinggal di Perancis selama 4 tahun. Waktu itu aku sempat menempuh pendidikan S2 di kota Paris, dan aku juga sempat tinggal di beberapa kota lain di Perancis. Oke, sekarang langsung aja. Nah, ini dia. Ini adalah peta dari Perancis. Kita lihat Perancis bentuknya heksagon atau segi 8. Kita lihat di sini kota Rennes itu letaknya ada di bagian timur laut negara Perancis. Nah, kota Rennes ini kota Rennes ini dia terletak di departemen yang bernama Ille-et-Vilaine dan juga di region yang namanya adalah Bretagne atau Brittany dalam bahasa Inggris. Nah, Rennes ini terkenal sebagai kota mahasiswa juga. Dia sebenarnya ukurannya itu adalah sedang, ukuran kotanya sedang dengan jumlah penduduk sekitar 240.000 orang, di mana sepertiganya itu adalah mahasiswa. Jadi memang Rennes ini kota pelajar. Nah, kemudian juga Rennes ini sempat dinobatkan pada tahun 2018 sebagai the most livable city in France oleh majalah Prancis yang bernama majalah L'Express. Nah, sedikit cerita lagi, Rennes ini terkenal dengan bangunan zaman dulu atau bangunan medieval yang half timber atau setengah kayu. Nanti aku akan cerita sepanjang perjalanan kita. Kemudian Rennes ini juga sempat terkenal di tahun 1950-an itu sebagai kota industri, terutama dia transportasi. Nah, di tahun 1980-an dia juga merupakan pusat telekomunikasi dan industri teknologi, dan juga pusat digital yang ada di negara Prancis. Nah, untuk Rennes ini dia juga banyak sekali pusat historisnya di dalam kota. Dia terdapat 90 bangunan yang tergolong sebagai museum monumen historik. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ke Prancis kan biasanya ke Paris dulu ya. Gimana sih caranya buat pergi dari Paris ke Rennes? Nah, pertama kita bisa naik kereta SNCF, itu sekitar 2 jam perjalanan, dan kita jalannya dari Paris itu dari Gare Montparnasse. Harganya sendiri adalah sekitar 35-50 euro sekali jalan, atau sekitar 500.000 rupiah kalau misalnya dirupiahin. Nah, kita juga bisa mendapatkan opsi yang lebih murah, yaitu kita bisa naik bis, baik itu BlaBlaBus atau Flixbus. Dia lebih murah, harganya dari 10 euro sekali jalan, atau sekitar 175.000 rupiah. Cuman dia durasinya lebih lama. Jadi kalau misalnya naik bis, kita harus spare kira-kira 4 jam lah untuk jalan dari Paris ke Rennes. Oke, tadi kayaknya ada sesuatu di kolom chat. Mungkin udah ada pertanyaan, Mas Re? Pertanyaan belum ada. Belum ada ya? Oke. Belum ada. Oke. Sip. Jangan sungkan nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya bagaimana mengenai Rennes dan Mont Saint-Michel, bisa ditanyakan melalui kolom chat atau mau ngomong langsung ke Mbak Cuninya juga boleh. Oke, siap. Sip. Oke, aku lanjutin lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman ke Rennes naik kereta, kita akan turun di yang namanya Gare de Rennes atau stasiun Rennes. Ini adalah stasiun terbesar yang ada di kota Rennes, dan stasiun ini baru-baru ini dia direnovasi. Baru selesai renovasi di tahun 2019 kemarin, setelah direnovasi dari tahun 2015. Jadi renovasinya sendiri memakan waktu 4 tahun. Kita bisa lihat di sini dia jadi futuristik banget kayak gini. Tadinya tuh kecil. Di sini juga nih, dia bagian dalamnya seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau naik bis ke kota Rennes atau dari Rennes ke kota lain, itu kita bisa naik bisnya di sini juga. Jadi di stasiun ini dia juga ada halte bis, juga ada stasiun bis. Nah, ini dia adalah transportasi umum yang ada di kota Rennes. Pertama, kita bisa naik subway kalau misalnya mau kemana-mana di kota Rennes ya. Jadi subway yang ada di Rennes ini, dia dibangun di tahun 2002, dan dia itu Rennes merupakan kota terkecil di dunia yang memiliki subway atau yang memiliki metro. Metronya sendiri dia hanya ada 1 line, yaitu di line A, dan ada 15 perhentian atau 15 stop. Rencananya akan ada line kedua, yaitu line B yang akan dibangun dan sekarang sedang dibangun. Itu akan selesai di tahun depan, yaitu di tahun 2022.
Dan kemudian kita kalau mau jalan-jalan mengitari kota Rennes juga bisa naik yang namanya bis. Ini adalah bis yang namanya Star. Nah, bis ini terdapat 149 rute yang ada di dalam kota Rennes. Gimana harganya? Harganya sama aja. Mau naik bis atau mau naik metro itu harganya sama. Satu tiketnya yaitu 1,5 euro alias Rp23.000. Kalau kita mau beli 10 tiket langsung itu juga bisa, itu harganya adalah 14,5 euro. Nah, selain ada subway dan juga ada bis, di Rennes ini juga ada sepeda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyewa sepeda, dia ada sepeda yang ada di mana-mana. Jadi kayak stasiunnya itu banyak, kita bisa ngambil sepeda dari situ, terus kita juga bisa balikin lagi di stasiun yang lain. Kalau sepeda sendiri itu harganya adalah sekitar 1 euro selama 1 jam. Ini adalah peta dari kota Rennes. Kita bakal ke pusat kota Rennes, jalan-jalan di sini hari ini. Pertama kita akan ke Porte de Mordelais, ini namanya adalah Porte de Mordelais. Kemudian kita akan ke Katedral Saint-Pierre. Kita akan lihat Marché des Lys. Kemudian kita akan jalan-jalan di jalan yang paling hype yang ada di Rennes. Itu namanya adalah Rue Saint-Michel. Kemudian kita akan ke Parlement de Bretagne. Kita juga akan melihat kantor wali kota atau Hotel de Ville dan Opera. Dan yang terakhir di Rennes kita akan melihat taman terbesar yang luasnya sekitar 10 hektar yang bernama Parc du Tabor. Oke, ini dia tadi yang aku sebutin rute jalan-jalan kita hari ini. Oke, langsung aja kita ke destinasi yang pertama. Ya, ini dia. Ini adalah destinasi pertama kita, Porte Mordelais. Porte de Mordelais ini dia zaman dulu digunakan sebagai gerbang utama untuk memasuki kota Rennes. Si gerbang ini dia dibangun awalnya di abad ketiga, namun kemudian direnovasi sampai akhirnya selesai itu di abad ke-15. Jadi ini adalah bentukan dari abad ke-15. Nah, dulu di Rennes itu terdapat yang namanya kerajaan Brittany ya, Kingdom of the Brittany, dan pemimpinnya adalah Duke and Duchess of the Brittany. Biasanya sebelum mereka ditabiskan sebagai Duke dan Duchess di katedral, mereka mengambil sumpah di depan gate Porte de Mordelais ini. Mereka mengambil sumpah di sini, lalu kemudian masuk ke dalam sampai akhirnya sampai di katedral. Nah, di katedral itu mereka akan ditabiskan menjadi Duke and Duchess. Kemudian Porte de Mordelais ini terdapat 2 menara. Ini kita bisa lihat ada di kiri dan juga ada di kanan. Lalu di tengah-tengahnya ini juga ada pintu masuk ya, pintu masuk yang melingkar ini, gerbang. Dulu juga ada sebenarnya pintu masuk kecil. Ini buat orang, cuman sekarang udah nggak digunakan lagi pintu masuk yang kecil ini. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya tutup pintu yang dia bisa ditarik gitu. Jadi untuk double protection dia menggunakan pintu yang bisa ditarik nih. Ada kerekan pintunya sampai sekarang juga dia masih bisa digunakan. Nah, kemudian Porte de Mordelais ini dia banyak sekali ya fungsinya itu berubah-ubah sepanjang zaman. Dulu pada saat setelah selesai Revolusi Prancis di abad ke-18 dia sempat menjadi penjara. Jadi ada penjara di sini. Lalu sempat juga menjadi tempat pemukiman, ada orang-orang yang tinggal di Porte de Mordelais ini, dan juga yang paling unik juga pernah ada night club. Jadi ada di bawah, di bagian bawah sini di basement itu terdapat night club. Dan juga pernah ada office de tourisme di Porte de Mordelais ini. Oke, sekarang kita akan ke destinasi yang berikutnya, yaitu Katedral Saint-Pierre. Jadi sebenarnya kita bisa nih jalan dari sini, jalan lurus ke Katedral Saint-Pierre. Cuman sayang banget Google Map-nya nggak mengizinkan kita buat masuk sini. Jadi kita pakai jalan pintas aja. Aku langsung aja ngasih lihat yang namanya Katedral Saint-Pierre. Oke, ini dia. Ini adalah Katedral Saint-Pierre. Ini adalah katedral yang paling besar yang ada di Rennes. Katedral ini tadinya adalah gereja yang kecil, dibangun di abad ke-6, kemudian dia menjadi katedral besar dengan gaya gotik itu di abad ke-12. Tapi sayang banget di abad ke-15 menara dan juga bagian baratnya itu hancur, jadi mesti ada renovasi, mesti ada pemugaran kembali.
Saat itu kemudian katedral ini direnovasi dan akhirnya selesai renovasi itu di abad ke-18. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada 2 menara di kiri dan kanan. Ini sendiri tingginya adalah sekitar 50 meter. Kita bisa lihat di sini ada menara dan menaranya ini ada 4 lantai nih ya. Ada lantai dasar 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di atas ini itu ada sedikit patung, itu dia patung dari Raja Louis ke-14, Raja Prancis, yang disebut dengan Roi du Soleil. Dia ada patungnya di sini, dan di sini ada 5 perisai. 5 perisai ini melambangkan 3 kekuasaan. Jadi di perisai ini ada gambar gubernur, ada gambar panglima perang, dan juga ada gambar uskup. Itu menunjukkan kalau misalnya di Rennes itu terdapat 3 kekuasaan, ada kekuasaan agama, ada kekuasaan militer, dan juga kekuasaan pemerintahan, gitu. Nah, kita kan lihat ya, di sini tuh klasik banget gitu ya, luarnya klasik banget, cuman kita lihat kayak apa dalamnya dari si katedral Saint-Pierre ini. Nah, ini dia, dalamnya kira-kira begini, kita bisa lihat cantik banget, dia terlihat megah, ada pilar-pilar di sini dengan marmer. Kemudian dia juga ukiran-ukirannya di atas ini itu dilapisi dengan emas. Dulu pernah ada sebagian emas yang dicuri itu pada tahun 2007 karena dia memang emas beneran gitu. Jadi sempat ada yang dicuri di tahun 2007. Nah, aku mendekat sedikit ke altarnya. Ini adalah detail dari altarnya. Kita bisa lihat di sini ada lukisan fresko. Di sini ada gambar Yesus. Dia yang sedang memberikan pintu kerajaan surga kepada Santo Petrus atau si Sang Pierre ini. Kita bisa lihat ini dominasi dengan emas, ukiran-ukirannya juga dengan merah-merah kayak gini ya, menimbulkan kemegahan sendiri. Dan ini juga mirip sekali dengan interior yang ada di gedung parlemen Rennes. Nanti kita juga akan ke gedung parlemen, interiornya juga dipenuhi dengan warna merah dan juga emas. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada altarnya. Ini masih beroperasi sebagai gereja ya sampai sekarang, dan kalau mau masuk kita mau lihat-lihat aja tuh boleh banget, itu juga gratis. Nah, ini di bagian belakangnya gereja, di sini ada organ. Oke, nah ini juga seperti biasa di katedral itu ada seperti kaca patri kayak gini ya, kaca patri yang warna-warni. Ini dia juga ada gambar dari Santo dan Santa. Oke, segitu dulu tentang Katedral Saint-Pierre. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung di kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh Mas Ray. Kalau nggak ada, aku akan lanjut ke destinasi yang berikutnya. Ya, ini adalah destinasi yang berikutnya. Kita berada di tempat yang namanya Place des Lys. Apa sih Place des Lys ini? Place des Lys ini adalah market square. Jadi sekarang dia berfungsi sebagai market atau marché, sebagai pasar. Yang aku kasih lihat gambarnya, kira-kira begini kalau misalnya dia lagi jadi pasar. Ini tuh sudah ada sejak tahun 1600-an. Jadi udah berdiri di situ selama 300 tahun, selama 400 tahun. Dan pasar ini dia ada setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu pagi dari jam 7 sampai jam 1. Dia banyak sekali menjual kebutuhan pokok seperti sayur, buah, daging, juga banyak sekali produk-produk lokal dari region Bretagne atau dari Rennes itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini ada yang menjual si selai-selai ini, confiture breton. Ini ada selai khas dari daerah Bretagne. Nah, ini juga ini adalah bagian dalam dari si marché tadi. Jadi di marché itu ada bagian dalam dan juga ada bagian luarnya. Nah, ini adalah bagian dalam dari supermarket. No, bukan supermarket, pasar. Nah, ini juga ada nih keju-keju ya. Ini ada keju-keju khas Bretagne. Teman-teman kalau misalnya jalan-jalan ke Prancis, jangan lupa untuk nyobain satu aja keju khas Prancis ya. Nanti coba tuh, gimana rasanya. Oke. Nah, seperti ini.
Nah, uniknya sebelum dia menjadi pasar, dulu pada saat abad pertengahan, di sini itu adalah tempat bertarungnya para kesatria. Jadi para kesatria itu dengan atributnya, dengan kudanya itu dia bertarung di daerah sini, di Place Delis. Dan juga di sini itu adalah tempat di eksekusinya para narapidana. Dia ada tiang gantungnya di sini. Jadi mereka dieksekusinya juga di tempat yang ini, di Place Delis. Jadi tempat ini benar-benar dia sangat bersejarah ya untuk warga Rennes. Nah, ini tadi nih yang di dalam ada 1 sama ada 2. Sementara yang di luar ada ini. Ini pas lagi nggak ada pasar. Kalau ada pasar nanti dia isinya pasar semua. Oke, aku langsung lanjut aja. Sekarang kita akan jalan-jalan di pusat kota Rennes. Nah, ini dia. Ini adalah pusat kota Rennes. Ini sayang banget ya, di sini gambarnya lagi renov. Nah, di sini ada restoran-restoran, ada kafe, ada bank juga. Ini ada Google Atelier Numerik, ada kantor di situ. Ada butik. Nah, tadi di sini ada yang namanya bank ya. Aku mau ngasih sedikit tips, ini ada bank LCL di sini. Aku mau ngasih sedikit tips buat teman-teman yang datang ke Prancis, jangan membawa uang dalam nominal yang banyak. Tapi teman-teman bawa aja kartu debit. Nah, kartu debitnya itu bisa digunakan untuk menarik uang di ATM mana aja di Prancis. Biayanya paling biaya adminnya sekitar 25 sampai 30 ribu. Cuman itu harganya oke lah, maksudnya harganya nggak mahal juga gitu ya rate-nya dibandingkan dengan kita harus ke money changer atau mungkin membawa uang banyak, lebih bahaya lagi. Aku sih saraninnya untuk mengambil uang di ATM-ATM yang ada di jalan-jalan di Prancis. Nah, ini banknya juga banyak ya, ini ada LCL, ada CAF. Ini agak sepi nih di sini nih. Oke, aku akan masuk ke dalam sini. Kita akan jalan-jalan lagi, kita akan melihat-lihat nih, kayak apa sih kota Rennes. Nah, jalan-jalan yang ini tuh dia khusus pedestrian ya, jadi nggak bisa mobil-mobil atau truk, nggak ada kendaraan yang bisa masuk. Nah, di sini juga nih kita bisa lihat ada restoran Asia, ini ada Pitaya. Jadi kalau ada teman-teman yang susah nih kayaknya kalau misalnya mau makan makanan Eropa gitu ya, mesti makan nasi. Jangan khawatir, di setiap sudut di Prancis itu ada yang namanya makanan Asia. Itu ada di mana-mana. Kayak ini aja ada makanan Thailand. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada lagi nih bank ya, di mana-mana bank. Kayak setiap 4 meter itu ada bank. Sekarang kita memasuki ke jalan yang hits. Ini dia namanya adalah Rue Saint-Michel. Nah, Rue Saint-Michel ini disebut juga dengan Rue de la Soif atau Drinkers Alley. Jalan untuk meminum. Kenapa? Karena di jalanan ini itu dia terdapat bar setiap 7 meter. Jadi setiap 7 meter dia ada aja bar. Jalanan ini sendiri dia panjangnya sekitar 87 meter. Nah, ini kayak kita bisa lihat ya. Ini aja di kanan langsung ada bar. Pokoknya dia di mana-mana bar. Ini anak-anak yang mahasiswa nih ya biasanya senang nih ke sini nih. Dan di sini kita juga bisa lihat ya, ada bangunan Khas Rennes atau bangunan khas Bretagne. Ini yang namanya Half Timber House. Dia sebagian itu terbuat dari kayu. Jadi bangunan-bangunan seperti ini itu dia dibangun di zaman medieval, di abad pertengahan, dari abad ke-15 hingga abad ke-18. Nah, kenapa sih mereka menggunakan separuh kayu? Jadi pada saat itu demand untuk tempat tinggal itu sangat banyak, namun bahan-bahannya yang harus didapat itu mahal dan juga sulit gitu untuk mencarinya. Makanya digunakanlah kayu, karena kayu itu relatif lebih murah dibandingkan bahan yang lain dan juga lebih mudah didapat. Nah, kita bisa lihat di sini, ini dia ada batu-batu, terus di tengah-tengahnya dia kayu. Kayu ini dia lebih murah dan juga lebih mudah untuk didapat. Untuk ukirannya sendiri dia beda-beda ya. Jadi setiap
rumah itu jenis lekukan-lekukannya, bentuknya, garis-garisnya itu dia beda-beda. Dan juga di rumah-rumah yang ini itu dia menunjukkan strata sosial dari masyarakat, yaitu ditunjukkan oleh warna dari kayu-kayunya. Jadi ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah, katanya kalau misalnya yang warna biru itu dia menunjukkan status sosial yang paling tinggi. Jadi itu kalau orang penting yang ada di REN. Kalau misalnya yang lain itu enggak, itu biasa. Nah, di sini juga ada nih ya, di sini ada kebab dan juga sandwich ini. Jadi kalau teman-teman mau ke Perancis juga dan nggak makan babi, jadi misalnya mau makanan yang halal, di Perancis itu di mana-mana ada makanan halal. Ada kebab di mana-mana. Kayak ini contohnya ada kebab, harganya sekitar 3-4 euro kalau misalnya di kota ini. Pokoknya inilah, jangan khawatir lah untuk makan makanan. Dan juga ada boulangerie, biasanya kita bisa beli roti-roti di sini, ada restoran. Kita bisa beli baguette, bisa beli pain au chocolat, yang lain-lain juga. Nah, kita udah ada ini di satu square lagi yang cukup terkenal juga. Namanya adalah Place Saint-Anne. Kita masih lihat ya, ini ada bangunan-bangunan half timber, separuh kayu ini ada di mana-mana di Rennes. Dan dia itu saat ini jumlah bangunan kayu yang masih ada sekitar 370 bangunan. Itu ada di Rennes sendiri. Sementara di kota-kota lain, di Bretagne itu ada sekitar 100-an. Nah, kita bisa lihat, di sini juga ada gereja, dan di sini ada yang namanya biara. Ini namanya adalah Couvent des Jacobins. Itu adalah biara. Dia umurnya sudah 700 tahun, cuma sekarang dia diperuntukkan untuk exhibition, untuk pameran. Gitu. Menarik banget ya. Jadi, kita lihat exhibition, lihat pameran, tapi bentuk dalamnya itu adalah bentuk si biara. Oke. Sampai sini dulu, belum ada pertanyaan nih kayaknya ya. Aku lanjut lagi belum ada ya. Okay. Aku nanya deh Mbak. Boleh. Biasanya kalau kita keren sama Sang Michel itu budgetnya berapa ya Mbak? Oke, tergantung mau berapa hari. Kalau misalnya di Rennes sendiri, itu harga hotelnya itu starting di sekitar 40 euro atau 600 ribuan, itu udah dapet. Kalau misalnya makan juga tergantung. Kalau misalnya kita mau beli makanan di supermarket, itu jelas lebih murah. Kalau kita mau kayak ke makan di restoran, itu paling sekitar 15 euroan sekali makan ya. Berarti sekitar 250 ribu sekali makan. Kalau mau 3 kali ya 750, tadi sekitar 600-an penginapan ya paling sehari kalau mau yang benar-benar proper ya, makan 3 kali sehari, dan di hotel itu 1,5 juta sampai 2 jutaan sih per hari. Gitu. Oke. Idealnya berapa hari kita Mbak kalau di Rennes itu? Kalau di Rennes sebenarnya 1 hari aja cukup sih, kalau misalnya di Rennes 1 hari cukup. Terus paling kalau mau di Saint Michel juga sehari, terus bisa ke kota-kota lain di sekitarnya. Kayak ada yang namanya Saint-Malo, itu juga dia kota pantai. Terus ada juga yang namanya Cancale, dan itu kayak bisa juga di kota-kota sekitar Rennes itu. Oke, nah abis dipancing baru ada yang nanya-nanya nih Mbak. Siap. Nah, ada yang nanya nih, tadi eksibisi yang di Couvent des Jacobins itu, eksibisinya kayak apa di biara? Religius atau exhibition umum? Oke, dia biasanya exhibition umum sih, bukan exhibition religious yang ada di dalam si Couvent des Jacobins itu. Oke, nah terus ada lagi makanan khas Rennes itu apa? Nanti ya Kak ya, ada bagian kalau makanan ya. Nanti aku akan ceritain apa makanan khas yang bisa ditemukan di Rennes dan juga di Mont Saint-Michel. Oke, udah ada yang lapar kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Kak Cuni, kampus apa yang terkenal di Rennes? Terus kira-kira program studinya apa yang terkenal di sana? Nah, lu. Sulit ya pertanyaannya. Kampus yang terkenal di Rennes itu terkenal Université Rennes 1 sama Rennes 2 sama Rennes 2. Nah, di situ program studinya lumayan beragam sih ya, dari bisnis ada, manajemen ada, teknik juga ada. Even kalau kita mau sekolah bahasa Perancis aja di Rennes itu juga mereka juga ada gitu. Dan di Rennes itu juga ada sekolah bisnis yang lumayan terkenal, itu sekolah bisnis Rennes Business School.
itu juga ada. Oke. Kalau mau tahu lebih jauh mengenai kampus yang terkenal, program studi apa yang terkenal di sana, teman-teman bisa kontak aja Kampus France. Betul. Yang tersebar di 5 kota. Jadi ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Medan. Nah, silakan kontak Kampus France terdekat. Oke. Terus ada lagi nih. Kalau Universitas Renang sebelah mana, Kak? Di sebelah mananya? Oh, ini pertanyaannya susah loh. Jujur aku kurang tahu kalau ini, sorry banget. Aku nggak tahu di sebelah mana si Université de Rennes ini. Oke, nanti kita bisa mampir nggak, Kak, kira-kira? Nah, hari ini sih enggak sih. Hari ini kita nggak ada rute ke sana sih. Sorry banget. Oke, terus apa lagi ya? Nah, tadi ke dalam biaranya gratis apa enggak tuh, Kak? Oke, ke dalam biaranya dia gratis karena dia kan exhibition kan. Jadi exhibitionnya tergantung lagi ada exhibition apa dan biasanya for free. Oke, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut. Di Rennes itu apa ada wisata alam? Kalau di kota Rennes-nya sendiri yang paling alam itu paling kayak park. Nanti kita akan lihat ada taman namanya Parc du Tabor. Nah, kalau di sekitarnya Rennes ya wisata alamnya lumayan banyak ya. Kayak kita bisa ke Mont Saint-Michel, terus kita juga bisa ke Saint-Malo, dan itu jaraknya sekitar 1 jam naik mobil dari Rennes. Oke, nah terus satu lagi pertanyaan terakhir. Di Rennes itu ada museum atau art gallery yang oke nggak? Oke, kalau di Rennes itu ada yang namanya Musée des Beaux-Arts atau Museum Fine Art. Nah, itu dia cukup terkenal ya, dia cukup terkenal dan juga cukup besar. Dia memamerkan lukisan-lukisan, patung juga yang ada di kota itu. Nah, itu bisa dicoba tuh. Oke. Sip. Kita lanjut, Kak Cuni. Oke. Sekarang kita lanjut ke destinasi yang berikutnya. Kita akan melihat yang namanya Gedung Parlemen ya. Ini adalah Place de Parlement, Parlement of the Britannique, Parlement de Bretagne. Gedung Parlemen ini sendiri dia dibangunnya di tahun 1600-an. Nah, di tahun 1600-an dia menjadi parlemen, dan di tahun 1800 itu dia menjadi pengadilan tinggi atau pengadilan banding. Dia berubah fungsi. Dulu pada tahun 1720 itu terjadi kebakaran besar yang menghanguskan sebagian di sebelah utara Rennes. Jadi banyak banget gedung-gedung yang akhirnya harus hancur karena ada kebakaran besar itu. Tapi uniknya si gedung yang parlemen ini dia terselamatkan. Jadi dia tidak terkena oleh kebakaran itu. Cuman mungkin memang sudah takdirnya terbakar ya. Jadi pada tahun 1994 itu terjadi kebakaran yang disebabkan oleh demo. Jadi waktu itu ada demo antara nelayan yang protes terhadap kebijakan pemerintah di depan gedung parlemen ini, dan pada saat itu menimbulkan adanya kebakaran. Dan kebakaran itu lumayan gede sampai akhirnya parlemen ini harus direnovasi selama 5 tahun. Jadi dari tahun 94 dia direnovasi sampai tahun 1999, baru kemudian dia bisa dibuka lagi di tahun 1999 gitu. Nah, ini bentuk depannya seperti ini. Aku akan kasih lihat juga ke teman-teman bentuk dalamnya kayak apa. Nah, cakep banget ya. Ini adalah bagian dalam dari Parlement de Bretagne. Ini namanya adalah Grand Chambre, itu gedung bagian bangunan yang paling terkenal. Kita bisa lihat di sini ada ukiran-ukiran dari kayu tapi dilapisi emas. Dan ini mirip juga sama yang tadi tuh, sama Katedral Saint-Pierre. Kita bisa lihat di sini ada chandelier-nya, ada lilin-lilinnya. Nah, aku akan kasih lihat lebih zoom out gitu ya. Nah, ini. Dia masih didominasi oleh warna merah dan juga warna emas, gitu, seperti di bangunan yang tadi. Nah, teman-teman bisa, kalau misalnya mau masuk ke dalam parlemen ini, ada tour, dan harganya itu sekitar 7,2 euro untuk masuk ke dalam gedung parlemen ini untuk tour, dan juga karena sekarang digunakan sebagai pengadilan tinggi atau pengadilan banding, teman-teman juga bisa melihat proses pengadilan itu, cuman itu harus mengikuti tour yang adanya nggak setiap hari. Nah, selain itu di gedung parlemen ini dia juga ada yang namanya Festival of Light. Jadi setiap summer itu ada pertunjukan
lampu di depan gedung parlemen ini. Nah, kalau yang ini dia menceritakan tentang sejarah dari Rennes, sejarah dari Bretagne. Ini ada Bretagne, Lannion, ini kota-kota yang ada di Bretagne. Ini biasanya tumplek nih orang-orang pada pengen ngelihat si pertunjukan lampu yang sangat cantik ini. Nah, ini ada lagi. Nah, kalau misalnya musim panas dia ada pertunjukan lampu, kalau misalnya musim dingin dia ada yang namanya Christmas market nih ya. Kita bisa lihat di sini ada pohon Natalnya, Christmas market, ini ada Christmas market di sekitarnya. Dan juga biasanya digunakan untuk ice skating. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main es di sini, ice skating itu bisa di depannya gedung parlemen ini. Gitu. Oke, nah sekarang aku akan tunjukin sedikit tentang pertunjukan lampu yang ada di depan gedung parlemen. Là, c'est l'homme ajouté à la nature. Comme disait moi. Itu tadi pertunjukan lampu, salah satu contohnya yang ada di gedung parlemen. Nah, si pertunjukan lampu ini dia bukan cuman ada di gedung parlemen, tapi juga ada di depan yang namanya Hotel de Ville alias City Hall dari Rennes. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan ke yang namanya Hotel de Ville de Rennes. Nah, ini adalah kantor wali kota dari kota Rennes. Ini tadinya kecil ya, dan dia itu termasuk dalam bangunan yang ikut terbakar di tahun 1720. Nah, pada saat udah terbakar itu, dia direnovasi kembali dan dibuat menjadi sebesar ini. Jadi satu komplek ini ada macam-macam nih. Satu komplek ini ada kantor wali kota, terus ada juga pengadilan, ada juga menara jam, dan di belakang itu juga ada kampus ya, untuk fakultas sains dan juga fakultas hukum. Nah, ini dia pemugarannya itu setelah kebakaran. Nah, kita bisa lihat di sini alun-alunnya gede banget nih, alun-alun di Place de la Mairie. Di sini suka ada aja yang main musik. Di sini ada orang-orang nih pada nongkrong-nongkrong di sini. Dan di depan dari kantor wali kota, kita akan melihat yang namanya Gedung Opera. Nah, ini adalah gedung opera dari Rennes. Gedung opera ini adalah opera terkecil yang ada di Prancis. Dan dia gayanya, arsitekturnya mengikuti gaya dari teater di Italia. Kita bisa lihat di sini ada pilar-pilar ini, ada kolom. Dia gayanya Italia banget, dengan fasadnya itu dia neoklasik. Dan kemudian di atas juga ada patung Dewa Apollo. Dewa Apollo itu adalah dewa seni, yang dikelilingi oleh 9 dewa yang lainnya. Kita lihat sekarang bagaimana dalamnya si gedung opera ini. Nah, ini dia, ini adalah dalam dari gedung opera, walaupun dia kecil, tapi cantik banget, dan ini masih didominasi oleh warna merah dan juga emas ya. Nah, tadinya sebenarnya warnanya itu adalah biru, cuman pada saat itu lagi-lagi terjadi kebakaran, makanya dia mengganti dekornya, menyamakan dengan gedung parlemen juga, itu dengan didominasi warna merah dan juga si warna emas. Dan untuk si gedung opera sendiri, itu dibangunnya tidak bersamaan dengan City Hall yang tadi. Jadi dibangunnya agak berbeda. Kalau City Hall yang tadi dibangunnya itu di tahun 1700-an, sementara si gedung opera ini dibangunnya di tahun 1800-an. Nah, kita bisa lihat ya, kalau misalnya malam, ada lampu-lampu kayak gini.
Dan kita juga bisa mengikuti guided tour-nya ya. Kita bisa mengikuti guided tour-nya untuk mengelilingi opera, itu harganya sekitar 4 euro. Nah, ini tadi nih yang aku cerita, ada pertunjukan lampu juga di depan City Hall. Nah, ini dalamnya opera. Nah, yang unik juga di depan opera ini suka ada festival layar tancap open air festival, itu setiap 2 tahun sekali. Dan di festival itu dia menampilkan tentang pertunjukan opera yang lagi ada di dalam. Jadi dia pertunjukan di dalam, kita nggak harus nonton di dalam, tapi itu diputar di luar, di layarnya. Dan itu bukan cuma diputar di depan gedung opera, tapi itu juga diputar di 30 kota lain yang ada di Bretanya. Dan itu festivalnya terjadi setiap 2 tahun sekali. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ada festival itu, dia rame banget. Orang-orang pada nonton di depan gedung opera ini. Rame banget, dan itu kayak bisa sampai sekitar 20 ribuan pengunjung yang ada di depan gedung opera. Oke, kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Ada yang nanya, betul. Itu kan yang di gedung opera itu di atas itu ada lukisan tuh. Yes. Nah, itu lukisan tentang siapa dan apa mungkin? Oke, kalau misalnya lukisan yang ada di atas ini, dia biasanya itu tentang Tuhan atau dia tentang dewa-dewa ya. Biasanya dia ada di atas ini, dia ada di atas langit, atau ada dewa-dewa gitu sih. Aku detailnya kurang tahu kalau untuk yang ini, cuman biasanya dia mengenai dewa-dewi. Oke, nah terus masih di opera dulu. Oke. Kalau kita mau ngelihat pertunjukan, itu biayanya berapa ya, Mbak? Oke, pertunjukan opera itu sebenarnya macam-macam banget ya. Kita bisa lihat dari 40 euro juga ada, lalu ada 80, 100, itu tergantung sama pertunjukannya segede apa gitu, dan yang main itu seterkenal apa. Gitu. Oke, jadi tergantung apa yang di pertunjukan apa dan yang main siapa gitu ya? Yes, betul. Oke, nah terus ada lagi nih, kalau kita keren ada peraturan-peraturan khusus nggak sih yang harus kita patuhi? Mungkin do and don'ts-nya. Do and don'ts di Rennes. Apa ya? Mungkin sama aja kayak kota-kota di Perancis yang lain. Ya kita jangan kayak buang sampah juga sembarangan. Terus apa lagi ya? Jangan nyebrang sembarangan, terus jangan parkir juga sembarangan. Jadi kalau tempat parkir itu mesti ada tempat-tempat kita mesti bayar gitu. Jangan kita sembarangan parkir, main parkir di mana aja. Itu nggak oke. Gitu. Tapi overall untuk Rennes sendiri dia cukup aman sih ya, secara kejahatan itu Rennes itu salah satu yang cukup aman yang ada di Prancis. Oke. Nah, terus nih tadi kita lihat interior di katedral, gedung parlemen, dan opera itu dinominasi warna merah dan gold. Nah, itu ada makna khusus atau gimana tuh, Mbak? Oke. Sebenarnya itu memang dibuat di abad ke-19-18 itu biar membuat kesan mewah aja sih. Sebenarnya dia dibuat cuma untuk membuat kesan mewah, cuman memang sengaja disamain. Jadi yang di parlemen disamain juga sama si katedralnya, disamain juga sama sini, biar satu nada gitu, serupa. Oke, sip, merci. Merci, de rien. On continue. Oke. Oke, sekarang kita akan ke destinasi terakhir yang ada di kota Rennes. Nah, kita akan melihat namanya Parc du Tabor. Ini namanya adalah Parc du Tabor. Ini dia besar sekali. Dia besar sekali, dia sekitar 10 hektar besarnya, dan dia banyak sekali tanam-tanaman yang ada di sini, dan gardennya juga banyak banget, nggak cuma satu macam doang. Kita bisa lihat ya, misalnya di sini ada yang namanya English Garden. English Garden tuh biasanya kayak garden biasa, itu namanya adalah English Garden. Kemudian kita juga bisa lihat yang namanya French Garden atau taman bergaya Prancis.
Kalau misalnya taman bergaya Prancis itu biasanya kiri dan kanan tuh simetris ya, kayak biasanya kita bisa lihat di taman di Istana Versailles itu kanan sama kirinya dia simetris. Nah itu dia berarti tamannya Prancis banget. Nah kemudian di sini juga kita bisa lihat ada yang namanya air terjun, walaupun kecil, tapi di taman itu ada air terjun. Kemudian dia ada gua-gua juga, dan dia juga ada garden rose garden. Jadi ada satu taman yang isinya itu adalah bunga-bunga mawar, dan itu sekitar ada 2.000 spesies yang ada di situ. 2.000 spesies bunga mawar. Lalu di bagian taman yang lain, nah ini ada nih. Ini ada peta dari si Parc du Tabor. Lalu di bagian taman yang lain itu juga ada jardin botanikal. Jadi ada garden, ada satu taman yang isinya tumbuh-tumbuhan, dan itu terdiri dari 3.200 spesies yang tersebar dari penjuru dunia. Jadi dari 5 benua di dunia itu semua ada spesiesnya tuh di situ. Gitu. Kebayang, ini keren banget. Dan tadi kalau ada nanya wisata alam, mungkin wisata alam yang ada dalam kota Rennes itu dia sebenarnya cuma park ya. Kalau misalnya yang ada dalam kota Rennes, cuma di luar kota Rennes kita bisa lihat lagi yang lain-lain. Nah, taman ini dia juga adalah taman ketiga terbagus yang ada di Prancis. Setelah taman yang ada di Jardin de Luxembourg yang ada di Paris, dan juga taman yang ada di Lyon yang namanya adalah Parc de la Tête d'Or. Nah, ini adalah taman ketiga terbagus yang ada di Prancis. Jadi kita mesti ke sini nih. Kalau misalnya ke Rennes. Kita bisa piknik juga ya tuh Mbak tadi aku. Bisa, yoi. Kita bisa piknik di sini. Nah, ini udah ini banget nih. Kalau misalnya musim panas, biasanya semua orang langsung pada piknik tuh. Langsung pada piknik keluar, piknik ke taman. Oke. Nah, ada yang nanya ini kalau mau masuk Parc du Tabor itu bayar atau enggak, Mbak? Enggak, kalau di Parc du Tabor nggak bayar. Ini gratis, free. Oke, nah terus ada lagi yang nanya, di sana sering ada penelitian alam nggak, Kak? Waduh. Wah, penelitian alam ya. Kayaknya pada suka sama alam ini. Iya nih. Jujur kalau penelitian alam aku kurang tahu nih, sorry banget. Aku kalau soal itu aku kurang tahu ya. Di sini ada penelitian alam apa enggak, tapi di sini juga ada salah satu, ada museum botanik, dia ada di sekitar sini. Nah, apa ada informasi mengenai tentang kapan dibangunnya Parc du Tabor itu, Mbak? Oke, tadi aku ada yang kelewatan ceritanya. Jadi Parc du Tabor ini tadinya dia bukan taman untuk umum. Tadinya taman ini merupakan bagian dari biara. Jadi ada yang namanya biara Saint-Mélanie, dia merupakan bagian dari biara. Itu sudah ada sejak abad ke-8. Nah, setelah dia bertahun-tahun, beratus-ratus tahun dia menjadi bagian dari biara, akhirnya pada abad ke-18 itu dia setelah selesai revolusi Prancis dia menjadi milik umum. Dia udah menjadi milik umum, cuman awalnya cuman boleh laki-laki aja yang masuk ke dalam situ. Cuman sekarang udah boleh semua jenis kelamin, perempuan, laki-laki udah boleh masuk, dan sekarang udah bisa dinikmati untuk masyarakat umum. Gitu. Dan nama Tabor sendiri itu diambil dari Gunung Tabor, itu adalah gunung yang ada di Bible, yang ada di kitab suci, di Alkitab, yang ada di Israel. Jadi dia memang sangat terkaitnya religius banget ya, karena memang awalnya taman ini adalah milik si biara tadi, biara Saint-Mélanie. Gitu. Oke. C'est bon, on continue. C'est bon, on continue. Ah iya, encore des questions. Ada lagi pertanyaan, Kak? Masih bisa atau gimana? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh dong. Oke, nah ada seperti burung, ada hewan-hewan nggak Kak yang kita bisa temuin di sana? Itu ada angsa-angsa tuh kayaknya. Iya, ini kita selain angsa ada hewan apa? Ada hewan-hewan yang lain ya. Biasanya dia ada angsa-angsa aja di sini. Dia nggak ada zoo-nya di sini, nggak ada kebun binatangnya. Jadi ya cuman yang ada di sekitar si danau-danau ini aja. Oke. Nah, ada lagi yang nanya, apakah Rennes kota ramah lingkungan dan mulai mengadopsi energi terbarukan seperti Skandinavia? Oke. Agak spesifik loh. Ini pertanyaannya pada bagus-bagus banget ya hari ini ya. Luar biasa.
Kalau misalnya di Perancis sih, kalau dibandingin sama di Skandinavia sih enggak ya, maksudnya enggak seramah lingkungan itu gitu. Jadi cuman ya oke lah, paling kalau misalnya di Perancis dia ada yang namanya recycle, jadi kita secara kita harus merecycle, kita harus memilah-milah gitu ya, sampah mana yang mau dibuang, mau yang plastik, mau yang karton, yang organik gitu. Paling sih yang aku lihat dia sebatas itu aja ya, nggak sampai yang gimana-gimana banget yang kayak di Skandinavia gitu. Gitu. Oke, terus ada lagi yang nanya, hewan yang paling langka atau jarang ada di Indonesia itu apa? Waduh, susah nih. Kayaknya hewan sama-sama aja ya di sana. Hewan iya sama-sama aja. Justru malah di Indonesia itu dia lebih beragam ya, karena Indonesia itu negara tropis, justru malah lebih beragam gitu. Kalau misalnya aku lihat kebun binatang di sana juga kadang variatifnya nggak sevariasi yang ada di Indonesia, dan nggak sebanyak gitu, nggak sebanyak spesiesnya sama yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, terus ada yang nanya lagi, penduduk Rene baik-baik nggak Kak? Ramah-ramah nggak? Jadi penduduk Rene itu ditamai Rene ya Kak ya? Ya, namanya Rene, bener. R-E-N-N-A-I-S, namanya Rene. Ramah-ramah apa enggak? Untuk Ren cukup sih, lumayan. Ya relatif ramah dibandingin di Paris. Dan tadi ada yang nanya juga soal kasus kriminal. Kalau misalnya di kriminalnya nggak terlalu banyak sih kalau misalnya di Ren. Gitu. Oke. Kalau Ren itu termasuk padat penduduk nggak, Kak? Dia sebenarnya termasuknya sedang ya. Jadi ada 240.000 penduduk yang ada di situ, dan itu sepertiganya adalah pelajar gitu. Jadi nggak bisa dibilang padat banget, tapi nggak bisa dibilang sepi juga. Sedang lah. Oke, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut. Di sana ada masjid kah? Ada. Di Ren itu ada masjid. Ada 3 masjid yang cukup terkenal. Tadi aku sempat cek, itu dia ada di sebelah ada sebelah selatan, di sebelah barat, dan juga di sebelah timuran. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman yang mau sholat, yang mau nyari masjid, itu bisa di Ren. Gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang beragama Muslim itu jangan takut ya Kak kalau mau ke sana ya. Dari makanan ada yang halal, masjid pun ada ya. Betul. Oke, nah terus suhu di sana itu berapa ya Kak? Rata-rata suhu yang ada di Ren ya, rata-rata suhunya biasanya kalau misalnya dia musim dingin itu paling bisa sampai 0 sampai 5. Lalu kalau misalnya dia musim panas kayak sekarang itu bisa panas banget, bisa kayak sampai 30 sampai 35. Gitu. Oke. Sip. Ada yang mau jalan-jalan ke Eiffel nih kayak. Kalau mau jalan-jalan ke Eiffel bukan hari ini waktunya. Mungkin nanti teman-teman bisa kepoin mungkin Instagram Chandrika Travel atau Instagram EV_Indonesia. Barangkali nanti ada jalan-jalan ke Eiffel atau Paris. Yes. Ya Kak ya? Benar. Mantengin aja terus Instagram @chandrika.travel atau @EV_Indonesia ya. Ya, EV_Indonesia. Ya. Oke. Ada lagi nih pertanyaan. Ada lagi satu, oke. Kalau musim panasnya di sana gimana? Lebih panas Jakarta apa di sana? Kalau dari aku rasain lebih panas di sana. Mungkin karena dia kering juga ya. Jadi kalau di sini kan humid, kalau di sana kering. Jadi berasanya langsung mataharinya tuh nyengat gitu di kulit gitu. Jadi berasa kebakar. Dan kadang kalau di sini itu di Perancis juga suka ada kaniku, suka ada gelombang panas. Jadi dulu pernah tuh aku sampai sekitar 40 derajat gitu. Itu kadang suka ada kayak gitu. Oke. Nah, Kak ada yang nagih tuh makanan khas Ren. Nah, nanti kita akan bahas. Nanti aku akan bahas di akhir acara tentang makanan khas Bretagne dan Normandie. Oke, sip. Kita lanjut dulu, Kak. Oke, siap. Oke, sekarang udah dulu yang kita jalan-jalan di kota Ren. Kita akan ke destinasi berikutnya yang mungkin udah ditunggu-tunggu juga sama teman-teman. Kita akan ke Mont Saint-Michel. Nah, gimana sih pergi ke Mont Saint-Michel dari kota Ren? Yang pertama kita bisa naik mobil. Itu sekitar 1 jam perjalanan. Nah ini kita bisa lihat ya, di sini ada 1 jam 9 menit. Dia berada di sebelah utara dari Ren. Jaraknya sendiri adalah 66 km. Dan untuk lebih mudah, untuk teman-teman yang mau naik transportasi umum, itu bisa menggunakan yang namanya bis Keolis. Jadi bis Keolis itu adalah bis
kayak bis akap kali ya kalau di Indo ya, antar kota, antar provinsi. Jadi dia bis Keolis ini dia berjalan, dia mengantar penumpang dari satu kota ke kota lain yang ada di Bretagne, dan salah satunya itu kita bisa naik bis itu dari Rennes ke Mont Saint-Michel. Nah, jaraknya sendiri itu adalah sekitar 1 jam 10 menit perjalanan dengan harga sekali naik itu adalah 15 euro. Oke, sekarang kita udah ada di destinasi berikutnya yang ditunggu-tunggu, yaitu Mont Saint-Michel. Aku berikan pengantar sedikit tentang Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel ini dia adalah pulau yang berada di tengah laut, nggak tengah laut banget, tapi dia dekat dengan laut. Dia pulau pasang surut ya, jadi tergantung apakah lautnya itu pasang atau surut di sekitarnya. Pada saat pasang, kita nggak bisa lihat bawahnya, kita nggak bisa lihat tanahnya, pasir-pasirnya. Pada saat surut, kita bisa lihat. Gitu. Nah, si Mont Saint-Michel ini adalah atraksi yang paling banyak dikunjungi kedua setelah Menara Eiffel di Prancis. Dan Mont Saint-Michel ini juga dikunjungi oleh wisatawan kira-kira 3 juta wisatawan per tahunnya. Sedikit sejarah mengenai Mont Saint-Michel. Jadi, kenapa dia bisa ada pulau di situ? Pertama, itu dia adalah pembentukan dari gunung berapi ya, dari magma dan juga dari lava beratus-ratus tahun yang lalu. Kemudian ada pulau kecil, tadinya cuma pulau gitu aja. Itu namanya adalah Mont Tombe. Lalu kemudian di abad ke-8 ceritanya ada uskup yang bernama Saint Aubert. Itu adalah uskup dari kota Avranches yang ada di dekat Mont Saint-Michel. Nah, itu dia diberi penampakan oleh Santo Michael atau Saint Michel ini. Dia diberi penampakan, dimimpiin gitu ya sama Santo Michael. Dibilangnya diminta untuk membuat gereja dan juga biara di tengah pulau ini. Cuman pas mimpi yang pertama itu nggak digubris sama si Saint Aubert-nya. Saint Aubert-nya kayak masih, apa sih, paling mimpi doang. Gitu. Sampai kedua didatangin lagi sama Santo Michael, masih nggak digubris. Sampai akhirnya ketiga didatangin lagi, barulah dia barulah dia tergerak gitu ya, barulah dia percaya. Dan pas ketiga itu Santo Michaelnya bilang sama dia sambil dia megang kepalanya si Saint Aubert. Dan pada saat itu katanya sampai tengkoraknya itu bolong gitu karena dipegang sama Santo Michael. Dan pas dia bangun dia merasa di tengkoraknya itu kok agak-agak bolong gitu, dan dia, wah ya ini kayaknya beneran nih, aku disuruh membuat biara yang ada di tengah pulau ini. Nah, kemudian setelah pembangunannya di abad ke-8, dibangun juga di sekitarnya ini ya, ada benteng di sekitarnya. Ini pembangunannya itu di abad ke-14. Kenapa dibuat? Karena rumah-rumah penduduk yang ada di sini itu dia merasa kebanjiran gitu ya, dari pasang surut air laut yang ada di sini, dia merasa banjir, makanya dibentuklah benteng-benteng yang ada di sekitarnya, biar rumah-rumah yang ada di dalamnya itu nggak kebanjiran. Nah, kemudian juga benteng ini juga yang menyelamatkan Perancis pada perang 100 tahun melawan Inggris. Jadi pada saat itu ada perang 100 tahun di abad ke-14 juga, di abad ke-14, ke-15. Nah, pada saat perang itu tentara Inggris mau menggempur Perancis. Nah, terselamatkan dengan adanya benteng ini. Jadi mereka nggak bisa masuk ke dalam. Gitu. Kayaknya udah ada pertanyaan ya, Mas Rey ya? Sudah, sebentar ya. Oh, ada yang nanya ini. Kalau tadi naik bus, itu pakai kartu atau pakai tiket, Mbak? Oke. Soalnya ada yang nanya nih, kalau pakai kartu boleh diinfo nggak? Kartunya gimana? Oke. Jadi kalau tadi, ini maksudnya yang di mana dulu nih? Kalau misalnya yang bis Keolis yang tadi jalan dari Rennes ke Saint-Michel itu biasa, kita cuma tinggal bayar biasa, kartu biasa. Nah, kalau misalnya di dalam Rennes itu kita mesti beli satu kartu, itu harganya adalah 10 sen, lalu kartunya ini yang di recharge. Kita bisa recharge misalnya mau 1 kali perjalanan, 10 kali perjalanan, mau berapa kali perjalanan. Nah, si kartunya ini yang di recharge gitu. Terus Mont Saint-Michel ini masih di dalam masuk kota Rennes atau udah beda kota, Kak? Udah beda kota. Tadi seperti aku udah bilang, dia perjalanannya naik mobil adalah 1 jam 10 menit di sebelah utara dari kota Rennes.
Dia kota Normandy ya maksudnya, Kak, ya? Ya, benar. Jadi dia udah beda region juga. Kalau tadi si Rennes itu berada di region Bretagne, Mont Saint-Michel ini adanya di region yang namanya Normandy. Jadi dia udah beda region. Oke, jadi Mont Saint-Michel dan Rennes itu beda kota, tapi deketan. Nah, kurang lengkap kalau keren tapi nggak ke Mont Saint-Michel ya, Kak, gitu lah ya. Betul sekali. Oke, nah terus Mont Saint-Michel itu termasuk warisan UNESCO atau enggak? Ya, betul. Dia termasuk dalam UNESCO Heritage List. Dia salah satu yang pertama yang ada di Prancis. Kalau nggak salah dia dijadikan warisan UNESCO itu di tahun 1970-an. 1970-an. Oke, nah terus ada jembatan menuju ke Mont Saint-Michel dari pinggir laut atau kita nunggu surut? Oke, jadi ada jembatan dan jembatan ini juga masih baru. Sekitar tahun 2009 jembatan itu dibangun. Jadi kita nggak usah nunggu surut. Jadi kita bisa langsung naik pakai jembatan itu. Oke, jadi kalau airnya lagi surut, kita bisa lewat pantainya ya, Kak ya? Bisa lewat lautnya. Betul sekali. Cuman hati-hati ya, karena itu bahaya juga gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba pasang kan kita nggak tahu. Nah, kita juga bisa kalau misalnya mau eksplor sekitar pantainya, itu ada guide-nya. Jadi kita bisa nyewa guide untuk eksplor di pantai-pantai di sekitarnya itu. Oke. Nah, terus di Mont Saint-Michel ini ada fungsi khusus atau emang tempat wisata aja? Oke. Jadi sebenarnya ini aku sekalian jawab pertanyaan yang setelahnya ya. Iya, betul. Apakah ada sejarah khusus? Oke. Jadi awalnya karena ini dibangunnya awalnya adalah biara, memang sengaja dibuat biara, itu adalah tempat pilgrim alias tempat ziarah. Ini adalah tempat ziarah bagi umat Katolik. Ini tempat ziarah di abad pertengahan, dia menjadi tempat ziarah kedua yang teramai di Eropa setelah Santiago de Compostela yang ada di Spanyol gitu. Dan dulu, kalau zaman dulu kan belum ada jembatan, jadi kayak susah gitu buat nyampe situnya. Kita mesti nunggu surut, udah gitu jalan juga infrastrukturnya nggak sebagus sekarang, dan itu jadi kalau orang ziarah ke namanya Mont Saint-Michel itu memang butuh banyak pengorbanan, dedikasi, komitmen. Jadi yang benar-benar berziarah banget lah istilahnya kalau misalnya mau ke Mont Saint-Michel ini. Gitu. Kak, apa ada gambar lebih dekat? Nah, ada nggak Kak yang lebih kita lebih dekat gitu? Ada dong, nanti ada lah ya. Kita akan masuk ke dalam situ. Udah mulai penasaran soalnya. Yoi. Nah, kalau jalan nih Kak, jalan menyusuri pantainya tuh, itu berapa lama ya? Menyusuri pantai dari ujung ke ujung. Waduh, maksudnya mau ngelilingin ini gitu ya? Lama ya? Mungkin kayaknya dari pinggir ke tengahnya aja kali, nggak ngeterin. Oh, maksudnya dari jalan rayanya, jalan ke dalam sininya gitu ya? Betul. Oke. Nanti aku juga akan ceritain. Jadi kita itu kalau misalnya mau parkir harus di tempat parkirnya. Dan di tempat parkirnya itu jaraknya sekitar 10 menit ke sini, ke tempat ini. Nah, kita harus naik shuttle bus ke situ. Jadi nggak boleh ada sembarang mobil yang masuk ke dalam sini. Kita harus naik shuttle bus untuk mendekati si Mont Saint-Michel ini. Itu jaraknya adalah sekitar 10 menit. Gitu. Oke. Nah, terus apa ada penginapan di pulau tersebut? Apakah ada penginapan di pulau ini? Ada. Jadi di dalam sini itu terdapat 6 hotel dan ada 8 restoran. Nah, hotel-hotelnya biasanya harganya cukup mahal ya. Dia dari 200 sampai 300 euro alias dari 3,5 juta rupiah per malamnya. Gitu. Cuman selain di dalam Mont Saint-Michel, kita juga bisa hotel yang ada di luar-luarnya gitu, yang ada di pinggir-pinggirnya itu juga ada dan itu lebih murah. Dan kita juga bisa nginep di Rennes sih kalau misalnya mau lebih murah lagi untuk ke Saint-Michel. Gitu. Gak ada yang ngajakin nih, apa ada yang mau keren? Nah, lu. Mungkin kalau mau keren bisa lewat Candika Travel ya, Kak ya? Ayo, bisa sama Candika Travel kalau mau keren. Masuk sana free apa enggak? Masuk ke dalamnya di Mont Saint-Michelnya free, tapi nanti untuk masuk ke dalam biaranya itu harus membayar sekitar 11 euro. Gitu. Di biara di atas ininya. Nanti aku akan cerita lebih banyak lagi tentang biaranya. Ini udah banyak banget pertanyaan ya, padahal baru pengantar ini. Tapi aku sedikit. Tapi kalau Candika Travel itu ada open trip ya Kak ya ke sana ya?
Ren Ada atau ke Mont Saint-Michel ya? open trip, ada private trip juga ada. Waktu kemarin 2 tahun lalu aku sempat bawa tamu dari Paris ke Mont Saint-Michel juga gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau private trip sama kita juga bisa. Oke. Nah, terus sebelum lanjut nih, mungkin terakhir, berapa tahun biaranya dibangun Yes. dan apa ada penduduk umum dan sekolah di situ? Oke. Kalau Sebelum jawab, iya, Mbak Cuni itu guide. Iya, betul. Sama Oke. regulasi COVID deh, Kak, sekalian tuh. Oke, waduh, ini antusiasmenya luar biasa ya. Berapa tahun biarnya dibangun? Dia dibangunnya sekitar 200 sampai 300 tahun. Lalu apakah ada penduduk umum dan sekolah di situ? Ya. Mont Saint-Michel di sini ada penduduknya. Penduduknya saat ini sekitar 40. Terus regulasi COVID kalau misalnya di Perancis itu udah bebas. Di Eropa itu udah ada euro gitu, euro di mana-mana di negara Eropa juga udah bebas, di Prancis juga udah bebas, udah nggak ada jam malam, nggak ada lockdown, dan boleh untuk membuka masker di luar ruangan. Itu kemarin minggu lalu Presiden Macron sempat bilang gitu, udah boleh untuk membuka masker, nggak pakai masker di luar ruangan. Gitu. Oke, udah. Ada lagi? Dari atas, alias pakai drone. Ini kita bisa lihat, jadi selain jalanan yang ada di dalam dari Mont Saint-Michel-nya, kita juga bisa melalui jalan yang ada di sebelah sini nih. Ini dia terletak di sebelah bentengnya persis. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pengen jalan-jalan di bawah, nggak pengen lihat kafe, nggak pengen lihat orang banyak, itu bisa jalan di sininya nih, di sekitar sininya, di rampartnya, di bentengnya. Nah, ini juga adalah biaranya. Jadi biaranya ini berada di puncak dari Mont Saint-Michel. Itu untuk menunjukkan kalau Tuhan itu adalah yang paling penting ya, adalah yang paling atas. Makanya dia ada di atas. Nah, selain biara, di sini juga ada gereja. Lalu di bagian atas, di paling atas itu juga ada patung. Patungnya Santo Michael alias Sang Michel. Nah, ini nih kita bisa lihat ini adalah patung dari Sang Michel.
Oke, sekarang kita akan mendekati Mont Saint-Michel ya. Kita akan masuk ke dalam. Nah, ini dia. Kita udah lihat di sini. Ini namanya adalah Pont Passerelle. Ini adalah jembatan yang tadi kita udah bilang, jembatan untuk menuju ke Mont Saint-Michel. Jadi, kalau misalnya teman-teman dari luar kota, itu harus berhenti di sekitar sini. Di sini tuh ada tempat parkir. Mobil juga harus parkir di situ. Nanti kalau naik bis dari Rennes juga bisnya akan turun di sini. Nah, di sini itu ada Office de Tourisme, ada Tourism Office. Lalu dia juga ada shuttle bus. Jadi shuttle bus ini yang digunakan untuk menyeberang sampai akhirnya nanti shuttle busnya akan berhenti di sekitar sini nih. Nah, ini fotonya agak lama ya, jadi harusnya udah nggak boleh ada mobil-mobil ini. Zaman dulu boleh, tapi sekarang udah nggak boleh. Nah, nanti shuttle bus itu akan berhenti di sekitar sini, dan itu dia memakan waktu hanya 10 menit, dan itu gratis. Selain shuttle bus, teman-teman juga bisa jalan kaki kalau mau dari parkirannya itu, atau juga dari kita juga bisa naik yang namanya kayak delman. Jadi ada kereta kuda, ada delman, dan itu harganya adalah sekitar 5 euroan satu orang untuk nyampe ke sini. Oke, kita akan coba masuk ke dalam ini. Nah, ini kita udah di dalamnya ya. Tadi kita lihat luarnya doang, sekarang kita udah ada di dalam dari Mont Saint-Michel. Nih, tadi kita lihat di sebelah sini tuh, luarnya orang-orang pada masuk ke dalam, pada masuk dari sini. Dalam sini juga ada si Office de Tourisme-nya, alias ada Tourism Office-nya. Dan di sini juga ada toilet nih. Jadi kalau teman-teman sebelum masuk ke dalam sana, daripada susah nyari toilet, mendingan ke toilet dulu yang ada di sini. Nah, ini kita mulai melakukan perjalanan ke dalam Mont Saint-Michel. Nah, ini kita udah masuk ke dalam jalanan yang besar ini, namanya adalah Grand Rue. Jadi dia jalanan besar, nanti dia melingkar gitu, sampai akhirnya naik ke atas, sampai ke biaranya, sampai ke gerejanya. Untuk jaraknya sendiri, dibilangnya adalah sekitar 350 anak tangga ya, 350 anak tangga mendaki gitu, untuk bisa nyampe ke atas sana. Nah, pertama kita disambut oleh namanya restoran. Ini adalah restoran yang namanya La Mer Pullach. Dia udah ada di situ dari 1888. Nanti aku akan ada slide sendiri tentang La Mer Pullach ini, salah satu rekomendasi juga yang ada di Mont Saint-Michel. Nah, lalu kemudian kita masuk ke dalam, udah berasa kota abad pertengahan banget ya, ini keren banget teman-teman. Kalau misalnya punya kesempatan ke Prancis, harus banget ke namanya yang Mont Saint-Michel ini. Nah, begitu masuk ke dalam Grand Rue, langsung disambut dengan ada toko, ada kafe, ada restoran, ada hotel. Jadi kayak kota biasa gitu. Tadi aku juga bilang, kalau misalnya kita nggak mau nih jalan di sini, kita juga bisa. Kalau mau jalan di atas, kita bisa naik tangga dari sini, nanti kita bisa jalan di atas. Jadi kita berada di sebelahnya si bentengnya itu persis. Nah, itu di sana udah los, nggak ada restoran, nggak ada kafe, nggak ada orang, jadi lebih leluasa lah kalau misalnya mau dari atas itu. Ini kita juga udah lihat ya, ini ada salah satu hotel yang ada. Ini adalah hotel bagian dari La Mer de Pullach tadi. Harganya di sini sekitar 200 sampai 300 euro atau 3,5 juta rupiah starting. Nah, ini di sini juga mulai banyak toko-toko souvenir. Ini masih punyanya si La Mer Pullach. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli oleh-oleh ya, bisa juga nih beli biskuit-biskuit ini nih. Ini ada biskuit-biskuit dari sini, dia punyanya si La Mer Pullach juga dengan kemasan yang warna-warni ini. Ini ada toko baju juga, ada triko. Ini ada bar creperie. Nah, dari tadi ada nanya soal kuliner khas yang ada di Rennes dan juga yang ada di Saint-Michel. Itu kulinernya adalah crepes. Jadi banyak banget creperie atau toko-toko crepe yang ada di Mont Saint-Michel ini.
Nanti kita akan lewat salah satu yang aku rekomen. Nah, ini ada Auberge, ini bisa kita melihat tulisan Auberge, itu berarti hotel. Ini ada tulisan hotel, ya hotel bintang 3 juga. Nah, ini ada salah satu museum yang ada di Mont Saint-Michel. Jadi selain ada biara di atas, di Mont Saint-Michel ini juga memiliki 4 museum. Yang pertama, itu namanya adalah Museum Arkeoskop. Nah, itu dia museum tentang pembangunan biara. Lalu ada juga yang namanya Musée Historique, ada Historical Museum tentang sejarah Mont Saint-Michel selama 1.300 tahun. Lalu juga ada museum tentang ksatria ternama yang ikut dalam perang 100 tahun melawan Inggris. Dan yang terakhir juga ada museum maritim. Jadi kalau misalnya mau lihat sejarah maritim, lalu ada beberapa jenis-jenis kapal, itu juga bisa dilihat di museum maritim ini yang ada di Mont Saint-Michel. Untuk harganya sendiri, satu museum itu di harga 4-9 euro, tergantung museumnya. Atau kita juga bisa, kalau mau yang udah paket ya, kita mau ke paket 4 museum itu juga bisa. Nah, kalau misalnya paket 4 museum, itu harganya dari 9 sampai 18 euro. Oke, ini jalannya sempit ya. Jadi kalau misalnya lagi banyak orang, lagi musim panas, itu kayak crowded banget di sini. Nah, ini ada bar, gelas, creperie. Lagi-lagi ada creperie. Di mana-mana ada si creperie. Nah, biasanya restoran-restoran yang ada di sini, dia juga ngejual si view pantai yang ada di sebelah sana tadi. Jadi dia ngejual si view pantai dan juga view teluk. Nah, ini kita bisa lihat ya, restoran di sini. Ada crab, ada galet. Nanti aku akan cerita bedanya apa crab sama galet. Ini juga ada menu-menunya. Biasanya kalau makan di restoran itu full course sekitar 15-an euro. Kalau misalnya di sini dan di kota Prancis yang lain sekitar 15-an euro. Ini ada creperie. Lagi-lagi, nah ini adalah creperie yang paling terkenal ya. Aku rekomen untuk makan crepes di sini. Namanya adalah Cloche. Ini lagi, ini ada museum. Oke. Nggak berasa ya jalan naik ke atas gitu. Sebenarnya dia menanjak nih. Kita lagi ada dalam 350 tanjakan itu. Cuman karena di kiri kanan shop, jadi nggak berasa. Di sini juga ada gereja kecil. Ini ada gereja kecil. Namanya adalah Saint Pierre. Jadi gereja kecil di sini. Itu juga masih digunakan untuk beribadah. Nah, di sini ada museum nih. Tadi aku cerita ada museum milik seorang ksatria pada perang 100 tahun. Nah, ini namanya adalah Logitifen. Nah, di sini dia menceritakan tentang kesatriaannya dia gitu. Namanya si Brang du Guesclin. Dan ini juga rumahnya dia, dan kita bisa melihat kayak apa sih rumah zaman dulu di abad pertengahan yang ada di Mont Saint-Michel dengan masuk ke dalam museum ini. Oke, ini sepertinya mulai menanjak. Udah mulai sedikit ya shop-shopnya, udah mulai dikit. Nah, di sini juga masih ada nih rumah-rumahan kayak tadi yang kayak ada di Rennes dengan half timber house ini. Oke, nah kita menuju ke AB. Nih udah ada tulisannya nih ya, AB. Kita melihat ini, kita sebentar lagi akan sampai di puncak. Kita akan melihat gereja dan juga biara. Oke. Nah, untuk masuk ke tadi selama kita di Mont Saint-Michel di bawah itu gratis, tapi untuk masuk ke dalam AB ini kita harus membayar seharga 11 euro.
11 euro itu kalau dirupiahin sekitar 180 ribuan. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang berusia di bawah 26 tahun dan juga kuliah di negara atau tinggal di negara Uni Eropa, itu bisa gratis untuk masuk ke dalam AB ini. Oke. Di sini kita akan masuk ke dalam biaranya. Aku akan ada video lagi, sedikit walking tour. Kita masuk ke dalam biara, karena kita nggak bisa pakai Google Map, jadi aku akan puterin video lagi sambil walking tour. Tadi aku lihat udah banyak banget pertanyaan, mungkin bisa ditanyain dulu. Iya, ya. banyak banget nih. Kayaknya pada antusias nih di Mont Saint-Michel ini. Oke, nah ada satu pertanyaan. Kalau kita stay di hotel sana, apakah mereka akan arrange penjemputan kita dari drop off point? Biasanya enggak sih, apalagi di hotel kecil kan, enggak di arrange. Oke, terus selanjutnya, apakah ada oleh-oleh khas dari Mont Saint-Michel atau region Normandie sendiri, Kak? Oke, tadi oleh-oleh khas yang Mont Saint-Michel, tadi yang ada biskuit-biskuitan itu tuh salah satu dari oleh-oleh dari Mont Saint-Michel. Biskuit-biskuitan kecil gitu, dia kayak gimana ya? Dia agak kayak makarong, tapi dia bukan makarong gitu. Dia bentuknya coklat muda, terus dia biskuit bulat gitu. Oh, yang tadi di depan kita sempat lihat itu ya, Kak, benar, yang warna-warni itu ya? Betul. Oke, terus lanjut. Kalau keamanannya gimana di sekitar Saint-Michel itu? Keamanannya so far baik sih, maksudnya aku jarang dengar ada kejahatan atau gimana sih, ini cukup baik ya. Dan ini emang daerahnya kan turis banget, penduduknya juga dikit gitu ya, jadi yang mau berbuat kejahatan juga kayaknya sih dikit juga gitu ya. Oke, terus lanjut lagi. Croissant itu makanan khas Prancis atau daerah mana, Kak? Croissant itu makanan khas Prancis, tentu saja. Itu adalah breakfast Prancis. Oke, 1 euro itu kalau saya barusan googling itu sekitar 17 ribuan. Yes, benar. Sekarang rate-nya di 17 ribu ya, udah mahal. Terus lanjut. Nah, kalau toko-toko yang tadi kita lewatin itu dulunya itu rumah penduduk atau mereka udah ada dari zaman dulu? Oh, enggak. Dulu memang rumah penduduk. Toko-toko ini baru. Kecuali yang tadi kita lihat di restoran La Mer Pula, itu dia di tahun 1888. Kalau yang lainnya belum ada toko-toko kayak tadi. Oke. Nah, terus jam berapa kira-kira nih kita baiknya datang dan pergi dari Saint-Michel? Oke. Karena udah ada jembatan yang tadi, jadi kapan aja bisa. Kita nggak usah nunggu dia pasang, nggak usah nunggu dia surut. Sepanjang hari kapan aja bisa. Karena kita bisa ngelewatin jembatan yang tadi. Jadi jangan takut sewaktu-waktu pasang, kita nggak bisa ke sana atau kita nggak bisa pulang ya. Karena udah ada jembatan. Betul. Apa ada schedule shuttle busnya? Schedule shuttle bus dia ada terus. Jadi kayak 5 menit atau 10 menit sekali dia ada terus. Jadi nggak nunggu lama sih untuk shuttle bus. Oke, terus penduduknya lebih sedikit Saint-Michel atau Rennes? Wah, jauh lebih kayaknya ya. Jadi aku juga udah bilang penduduknya itu sekitar 44 orang saja di Saint-Michel, sementara di Rennes itu ada 200-an ribu orang. Oke. Terus apa lagi nih? Penginapan semalam rata-rata kayaknya udah ada penjelasannya tadi. Terus apa lagi ya? Di tengah itu ada hall atau ada aula-aula. Lalu di atasnya itu ada biara dan juga ada gereja. Nah, ini kita berada di bagian yang paling atas, yaitu di gereja dan juga ada di biaranya. Kita bisa lihat ya. Tadi aku udah bilang untuk masuk ke sini kita harus membayar seharga 11 euro.
Sebenarnya sih kalau nggak masuk ke sini nggak apa-apa juga sih, walaupun sayang ya udah sampai ke Mont Saint-Michel jauh-jauh nggak ngelihat ada apa sih di dalam biaranya. Nah, habis tadi sebelah kanan itu ada gereja, nah di sebelah sini ini adalah teras. Kita bisa lihat ini namanya adalah West Terrace atau teras barat. Kita bisa melihat pemandangan ke bawah nih. Kita bisa lihat teluk-teluknya, kita bisa lihat laut, pokoknya bisa inilah romantis banget dia di sini. Nah, ini adalah gerejanya. Kita bisa lihat ini gereja. Gerejanya ini terdiri dari 3 pintu seperti gereja-gereja pada umumnya. Dia 3 pintu itu dia melambangkan Tritunggal ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita dari sini juga bisa melihat Saint-Michel yang ada di atas tadi. Nah, ini cantik banget sampai lihat ke sana. Bagian bawahnya. Sekarang kita akan ke tempat yang kedua. Aku akan mau nunjukin ke teman-teman seperti apa sih gerejanya. Oke, masih pada seru yang lihat ini. Kita santai dulu lah sambil ngeliatin pemandangan dari atas Mont Saint-Michel. Nah, ini videonya diambilnya tahun lalu nih, jadi orang udah pakai masker pas lagi COVID. Untuk luasnya sendiri, jadi luas dari Mont Saint-Michel itu secara keseluruhan itu 960 meter persegi. Oke. Ya, sekarang kita langsung aja kita lihat bagian dalam dari gerejanya. Nah, ini kita udah mulai masuk lagi ya. Jadi gerejanya itu sebelahan sama West Terrace, teras yang tadi. Nah, ini adalah interior dari gerejanya, Église Abbatiale. Material yang digunakan untuk membangun ini itu dia adalah batu ya. Jadi batu yang digunakan untuk membangun si gereja ini dia berasal dari pulau yang bernama Chaussee, itu sekitar 30 km di sebelah barat dari Mont Saint-Michel. Gereja ini juga masih berfungsi, jadi sampai sekarang dia masih berfungsi sebagai tempat ibadah. Kalau misalnya mau misa di sini bisa, itu ada jam-jamnya dari jam 6 pagi itu ada, jam 12 siang, dan juga ada jam 6 malam. Itu tinggal dipilih aja jamnya, cuman dia nggak ada pas hari Senin. Jadi setiap hari ada, kecuali hari Senin. Keren ya. Cantik banget gerejanya. Oke, sekarang kita akan ke bagian selanjutnya dari gereja dan biara ini. Kita akan melihat halaman dari biara. Nah, ini adalah halaman dari biara atau dari cloister. Ini kita bisa lihat simetris banget, cantik banget.
bisa Instagramable banget. Jadi kamu foto-foto di sini, wah kece banget. Dan di tengah-tengahnya itu ada taman. Tadinya taman ini digunakan oleh biarawan dan biarawati juga untuk menanami tumbuhan gitu ya. Dan juga digunakan juga untuk berdoa, untuk bermeditasi. Dan ada sedikit filosofi di balik si taman ini. Jadi tamannya itu memang dibuat tanpa atap karena maksudnya adalah jadi di situ cuma ada diri kita dan juga Tuhan gitu ya, langsung ke atas, nggak ada yang menghalangi kita. Sebagai info juga di sini masih ada biarawan dan biarawatinya, tapi dikit banget. Jadi ada sekitar 12 biarawan dan biarawati yang sekarang tinggal di sini. Tapi tentunya tempatnya juga tidak untuk umum gitu ya. Jadi agak di sana. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, jendela-jendelanya ini dia nggak ada jendela nih. Jadi emang langsung los ke sana. Langsung pemandangannya adalah ke laut dan juga ke teluk. Gitu. Oke, sampai situ dulu jalan-jalan kita di dalam biara Mont Saint-Michel. Mungkin ada pertanyaan? Ada kayaknya banyak. Pertanyaan ada, tapi kayaknya udah mau maghrib nih Kak. Oke. Mungkin nanti pertanyaannya bisa langsung ke Mbak Cuni aja lewat Chandrika Travel. Oke, boleh. DM aja Instagramnya. Sip. Oke. Ini aku lanjut aja nggak apa-apa, Mas? Boleh, silakan lanjut aja. Oke, sip. Sekarang kita udah ke bagian terakhir dari jalan-jalan virtual kita hari ini. Nah, dari tadi aku udah cerita tentang makanan ya, makanan khas. Nah, apa sih makanan khas di Rennes dan juga di Mont Saint-Michel alias di daerah Bretagne dan Normandie? Itu ada yang namanya crepe. Jadi crepe-nya bentuknya kayak gini, nggak kayak crepes yang ada di Indonesia. Ini crepes-nya bentuknya kayak gini, dia tipis dan dia juga putih ya. Kalau misalnya yang manis itu yang kayak gini, itu dia putih adonannya. Toppingnya macam-macam, biasanya ada coklat, ada Nutella, ada buah, bahkan ada yang cuman sugar-nya doang gitu, cuman gulanya doang. Nah, kemudian selain crepe ada juga yang namanya galet. Galet itu bedanya sama crepe, dia teksturnya beda dan dia warnanya lebih coklat. Dan galet itu dia juga asin ya. Kalau misalnya crepe itu manis, kalau misalnya galet itu asin. Dan biasanya galet itu ada toppingnya dari daging, ham, telur, dan lain-lain. Untuk harganya sendiri itu dari 2 sampai 8 euro, itu untuk crepe dan galetnya saja. Lalu kalau misalnya kita mau full course menu, itu sekitar 15 euro. Biasanya ada galetnya sebagai main course, lalu juga ada crepe-nya sebagai dessert. Gitu. Rekomendasi resto dari aku yang ada di Saint-Michel itu adalah Crêperie La Cloche, yang tadi kita juga udah sempat lihat, yang namanya si Crêperie La Cloche ini. Oke, kemudian aku juga akan menceritakan tentang restoran yang tadi kita udah lewat, namanya adalah La Mer Pullach. Itu adalah salah satu rekomendasi resto yang ada di Mont Saint-Michel. Ini adalah restoran yang paling lama yang ada di situ, dari tahun 1888. Nah, pada saat itu pemiliknya namanya adalah Annette Pullach. Dia ingin membuat makanan bagi para peziarah, karena dia kasihan melihat para peziarah itu nungguin surut gitu ya, dia mau pulang nggak bisa nungguin surut, jadi kayak bengong gitu di situ, bengong, lapar, ya udah akhirnya dia si Annette Pullach ini membuat restoran dan dia membuat makanannya itu adalah ini adalah omelet, namanya adalah omelet souffle. Kita bisa lihat di sini dia moist gini ininya teksturnya. Nah, ini adalah salah satu omelet paling mahal yang ada di dunia yang bisa ditemukan. Harganya sendiri itu ada di harga 32 sampai 38 euro, alias satu omelet itu 500.000 rupiah. Nah, banyak juga nih selebriti yang mampir ke La Mer Pullach karena pengen nyobain si omelet ini. Dan uniknya juga La Mer Pullach ini sudah membuka cabang di Asia. Jadi dia punya cabang di Tokyo, dia juga punya cabang di Manila. Oke, masih ada waktu nggak nih? Masih ini. Karena ini adalah acaranya Ivy, maka kita sedikit belajar bahasa Prancis. Masih bisa, Mas Re? Boleh sedikit. Oke, berarti habis ini udah. Oke, mungkin teman-teman bisa ngikutin aku, bisa open mic. Gimana kalau misalnya kita mau ngomong, aku mau menu.
Ngomongnya adalah je peux avoir le menu s'il vous plaît. Mungkin bisa teman-teman coba. Je peux avoir le menu s'il vous plaît. Oke, good. Yang kedua, gimana kalau kita mau nanya apa menu hari ini? Quel est le plat du jour? Quel est le plat du jour? Oke, Bong. Nah, biasanya kalau di restoran Prancis kita bisa dapat minuman gratis alias air keran yang bisa diminum. Gimana sih buat minta si air keran itu? Kita bisa ngomong je prends une carafe d'eau s'il vous plaît. Je prends un carafe du jour, s'il vous plaît. Carafe d'eau. Je prends une carafe d'eau s'il vous plaît. Je prends une carafe d'eau s'il vous plaît. Oke, d'accord. Oke, berikutnya kalau misalnya kita mau nyari toilet, nah kita bisa ngomong où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Oke, d'accord. Yang terakhir, udah selesai makan, udah kenyang, kita mau bayar bill. Kita bisa panggil servernya, lalu kita ngomong apa bang? L'addition s'il vous plaît. Oke, d'accord. Oke, kayaknya udah dulu tour dari aku. Sekarang mungkin saatnya kuis kali ya, Mas Rey ya. Boleh. Mungkin sebelum kuis kita foto dulu kali ya, sebentar ya. Boleh. Temanku yang spesialis foto udah siap-siap soalnya nih. Oke, sip. Silakan Mas Renaldi. Ya, mungkin Mbak Juni bisa stop sharing dulu kan? Oh, oke. Sambil menunggu, jangan lupa jadi teman-teman udah tahu Ren, udah tahu Mong Jean Michel. Kalau mau jalan-jalan silakan hubungi Chandrika Travel. Kalau mau apply travel insurance silakan hubungi Mas Riki. Kalau mau belajar bahasa Perancis ya ke Ivi. Oke, silakan Mas Renaldi. Oke, teman-teman boleh bantu dibuka kameranya untuk foto. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, un, deux, trois. Sekali lagi ya. Ada mana foto dia? 2, 3. Oke, merci beaucoup. Oke, merci. Kita lanjut, jangan kemana-mana dulu, karena masih ada kuis untuk 3 orang pemenang yang disponsori oleh Sompo. Silakan Mbak Juni. Oke, kita ada 3 kuis. Jadi yang mendapatkan adalah yang paling benar dan yang paling cepat ya menjawabnya. Ya, betul. Jawabnya di chat aja ya. Benar, jawabnya di chat, jangan open mic. Oke, pertanyaan pertama. Sambil menunggu slideshow-nya, jangan lupa 2 minggu lagi di tanggal 17 Juli, kita bakal lanjut jalan-jalan dengan Chandrika Travel, masih dengan Mbak Juni. Kita bakal ke Lille ya Mbak ya? Yoi, kita bakal ke Lille. Di jam yang sama. Jam yang sama, betul. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Tadi kita udah jalan-jalan ke Ren dan kita udah lihat yang namanya taman yang ada di Ren. Gampang pertanyaannya, apakah nama taman tersebut? Ya, langsung dijawab oleh Mbak Gianisa Mahardini, Pak Duta Bor. Selamat untuk Mbak Gianisa telah memenangkan goodie bag dari Sompo. Oke, untuk pemenang bisa hubungi nomor reservasinya untuk pemberitahuan alamatnya ya. Jadi nanti hadiahnya akan kami kirimkan langsung. Mas Riki dari Sompo yang kirimkan langsung. Jadi teman-teman cukup infokan aja alamatnya ke nomor reservasi kegiatan ini. Oke. Pertanyaan kedua. Tadi di Ren kita lihat ada 2 bangunan yang besar yang berhadap-hadapan. Apa itu?
Ingat gak? Dua-duanya. Wah, susah kayaknya pertanyaannya ya. Nggak ada yang bisa jawab. Ya, benar sekali dijawab dengan benar oleh Mbak Amenda Tarigan, kantor wali kota dan gedung opera. Selamat untuk Mbak Amenda, sudah mendapatkan goodie bag dari Sompo. Pertanyaan terakhir ya, siap-siap. Sekarang tentang Mont Saint-Michel. Berapa biaya masuk ke dalam biara Saint-Michel? Wah, cepet banget. Wow. Oke, penjawab pertama yang benar adalah Mbak Kristiana. Jawabannya adalah 11 euro. Oke, segitu dulu kuis dari kita. Makasih buat semua yang udah join. Jangan lupa untuk follow Instagram Chandrika Travel. Nah, sekarang aku kembalikan ke Mas Ray. Oke, felicitasyong buat semua yang udah menang. Jangan lupa nanti dikasih tahu alamatnya agar kami bisa kirimkan hadiahnya. Terima kasih buat Mbak Cuni, terima kasih buat Mas Riki dari Sompo. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ketemu lagi di tanggal 17 Juli. Kita akan jalan-jalan ke Lille. Oke, merci beaucoup semuanya. Au revoir. Merci semuanya. Au revoir. Weekend. Weekend.